Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrin Adila, mahasiswa Sistem Informasi Peminatan Bisnis. Jadi di kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Perancangan Bisnis to Consumer pada UMKM Sepatu 17 Sneakers Pontianak. Sebelum itu saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Pak Dr. Sandi Kosasi MMM.com dan Pak Budi Susilo STMM. Lalu kepada dosen penguji, saya juga berterima kasih kepada Ibu Dr. Susanti MKSkom MKom dan Pak Dr. Gusi Sarifuddin SD MSI MKom. Tanpa membuang waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil toko. Toko 117 Sneakers Pontianak merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan sepatu second hand branded berkualitas tinggi dari merek-merek ternama. Toko ini berlokasi di Jalan Putri Chandramidi, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan menawarkan produk bagi konsumen yang menghargai nilai estetika serta kualitas material dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk baru. Saat ini, toko 117 Sneakers mengandalkan sistem penjualan konvensional melalui toko fisik dan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, serta TikTok untuk kegiatan promosi dan pemesanan. Seluruh komunikasi dengan konsumen dilakukan secara manual melalui pesan instan atau via WhatsApp, sehingga admin harus merespon setiap kali ada pertanyaan satu persatu. Namun, toko ini masih menghadapi berbagai tantangan, yaitu keterbatasan jangkauan pasar, kesalahan pencatatan transaksi manual, keterlambatan informasi stok produk, promosi manual yang tidak integritas, serta belum adanya layanan purna jual dan personalisasi dalam satu platform yang terpadu. Dari 80-100 pertanyaan WhatsApp, sekitar 30-40% menanyakan produk yang sudah terjual. Oleh karena itu, diperlukan perancangan sistem B2C berbasis website yang mengintegrasikan katalog produk, transaksi, layanan purna jual, dan program personalisasi dalam satu platform demi meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar toko 17 Sneakers Pontianak. Di sini kita masuk ke pembahasan permasalahan dan pembatasan masalah. Permasalahan: bagaimana merancang sistem B2C berbasis website untuk UMKM 117 Sneakers Pontianak. Di sini ada 4 permasalahan yang dihadapi, yaitu ketidaksesuaian informasi atau ketersediaan stok, lalu keterbatasan jangkauan pasar, ketiga minimnya personalisasi layanan, keempat layanan purna jual yang belum terintegrasi. Pembatasan masalah: penelitian ini difokuskan pada perancangan sistem B2C berbasis website untuk UMKM 117 Sneakers Pontianak dalam konteks penjualan sepatu second hand branded. Sistem mencakup pengelolaan produk dan stok real time, transaksi penjualan, personalisasi layanan, integrasi payment gateway migran, raja ongkir, serta layanan purna jual berupa ulasan, pengajuan retur, dan live chat. Aspek yang tidak dibahas. Di sini ada 4 aspek, yaitu implementasi keamanan jaringan dan infrastruktur server secara mendalam. Kedua, ada pengembangan sistem pelacakan pengiriman langsung dengan pihak ekspedisi. Ketiga, pengelolaan pergudangan dan rantai pasok. Keempat, pengembangan aplikasi mobile dan integrasi dengan marketplace pihak ketiga. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Tujuan penelitian yang pertama ada mengembangkan sistem B2C berbasis website untuk toko 117 Sneakers Pontianak. Kedua, menyederhanakan alur pemesanan sepatu second hand branded, koordinasi pengiriman dan proses pembayaran bagi pelanggan. Ketiga, mengoptimalkan efisiensi operasional toko melalui
integrasi pengelolaan inventory sepatu, administrasi transaksi, dan pelaporan dalam suatu platform. Keempat, mengimplementasikan strategi personalisasi melalui wishlist, voucher, dan layanan purna jual, yaitu rating, review, retur, dan live chat. Bagian kedua, kita ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama bagi penulis. Jadi di sini bagi saya memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan di bidang perancangan sistem B2C, analisis kebutuhan bisnis e-commerce, pemodelan sistem, pemodelan UML, implementasi Laravel, dan integrasi strategi pemasaran digital dalam konteks nyata UMKM. Bagi toko 17 sneakers Pontianak, yang pertama mengotomatisasi proses bisnis, mereduksi biaya operasional, memfasilitasi pelanggan, meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam memesan atau menu status transaksi online. Di sini ada landasan teori. Bisa kita lihat di sini ada B2C dan e-commerce, perancangan website, perancangan antarmuka, perancangan basis data, analisis, perancangan UML, use case, activity sequence, dan class diagram. Ada PHP juga, framework Laravel, RAD atau ini metodologinya, Rapid Application Development RAD. Pengujiannya black box dengan teknik equivalence partitioning untuk efisiensi pengujian. Ini profil toko 17 sneakers. Bisa kita lihat di sini. Ada produknya yang ditampilkan, merek-merek nama seperti Nike, Adidas, New Balance, Asics, Balance, dan lain-lain dengan harga yang terjangkau. Ada target pasarnya juga, ada kanal penjualan saat ini. Lalu metodologi penelitian. Bentuk dan metode penelitian yaitu bentuknya ada studi kasus terhadap toko 17 sneakers Pontianak untuk memahami secara mendalam kondisi sistem penjualan yang berjalan. Terus ada metode design science research dengan 6 tahapan iteratif, yaitu identifikasi masalah dan motivasi, penentuan tujuan solusi, desain dan pengembangan, demonstrasi, evaluasi, serta komunikasi. Terus ada metode pengembangan RAD, Rapid Application Development RAD. Di sini saya menggunakan 3 tahapan buletan, yaitu perencanaan syarat, identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, workshop desain yaitu arsitektur sistem, UML model basis data, dan ketiga implementasi yaitu pembangunan dan integrasi sistem. Lalu metode pengumpulan data, ada data primer yaitu wawancara dan observasi langsung di toko 17 sneakers Pontianak. Terus ada data sekunder, studi dokumentasi arsip penjualan, bukti transaksi, dokumen operasional, dan teknik pengumpulan data yaitu ada observasi non partisipan. Jadi di sini saya melakukan observasi pada objek sebanyak 4 pertemuan 30-60 menit. Lalu ada wawancara semi terstruktur dengan pemilik dan bagian penjualan, serta ada studi dokumentasi seperti arsip penjualan dan dokumen operasional. Lalu ada kuesioner Google Form untuk 5 konsumen dengan skala Likert pada bulan Juni 2020. Dari hasil penelitian kita masuk ke bagian kebutuhan fungsional dari sisi konsumen. Jadi fitur untuk aktor customer di sini ada registrasi dan login, katalog dan live search, detail produk, wishlist, keranjang belanja dan voucher, check out dan pengiriman, pembayaran dengan mitrans, serta ada pesanan dan pelacakan. Personalisasi dan layanan purna jual dari sisi konsumen. Wishlist, pengelolaan alamat, notifikasi SMTP Gmail, live search, voucher personal, ulasan dan rating produk, pengajuan return dengan foto bukti, live chat talk to, konfirmasi penerimaan barang. Hasil penelitian untuk kebutuhan fungsional dari sisi admin, yaitu ada login dan dashboard admin, kelola produk, kelola master data, kelola pesanan, kelola pengiriman, kelola ulasan, kelola return, kelola user dan voucher, serta laporan dan setting.
dari sisi admin, yaitu dia ada 3 jenis laporan. Yang pertama ada penjualan, pendapatan dan transaksi, produk terlaris, konsumen, nilai belanja tertinggi, lalu bisa diekspor juga dengan Excel. Settingnya bisa kita setting untuk nama toko, logo, kontak, dan konfigurasi API Mitran dan Raja Ongkir. Arsitektur dan teknologi sistem. Presentation layer, di sini ada middleware layer, controller layer, service layer, serta model dan database layer dengan Eloquent ORM Laravel MySQL dengan 25 entitas ternormalisasi 3NF. Ini teknologi stacknya seperti yang bisa kita lihat. Lalu arsitektur layer memisahkan tanggung jawab ke dalam 5 lapisan. Setiap permintaan dari pengguna melewati middleware untuk filtering, diteruskan ke controller untuk koordinasi, kemudian ke server layer untuk logika bisnis, dan akhirnya ke model dan database untuk presentasi data. Pemisahan ini memudahkan maintenance, testing, dan skalabilitas sistem. Lalu di sini ada integrasi sistem dengan tentunya Mitrans tadi. Jadi Mitran ini dia memfasilitasi pembayaran digital dengan berbagai metode seperti transfer bank, virtual account, dan e-wallet. Lalu Raja Ongkir, dia bisa melakukan perhitungan otomatis ongkos kirim berdasarkan lokasi asal Pontianak. Tujuannya juga, berat paketnya, dan kurirnya apa saja. Lalu ada Talk to, dia live chat with Get. Jadi nanti ada di pojok kanan bawah. Widget live chat terintegrasi di seluruh halaman website. Konsumen dapat berkomunikasi langsung dengan admin untuk pertanyaan produk, status pesanan, atau pengaduan. Lalu ada juga SMTP Gmail, email notification. Pengiriman email otomatis untuk verifikasi pendaftaran, reset password, konfirmasi pesanan, update status pengiriman, dan informasi voucher personal. Ini untuk alur integrasinya. Konsumen checkout, Mitrans untuk pembayaran, webhook, update status SMTP Gmail, kirim ke notifikasi. Lalu ada Raja Ongkir untuk hitung ongkir saat checkout, Talk to untuk komunikasi sepanjang proses. Kita masuk ke pemodelan sistem UML dan basis data. Pemodelan UML ada 4 jenis. Yang pertama ada use case diagram. Kita di sini use case-nya ada 35 kalau tidak salah. Dengan 2 aktor utama yaitu customer dan admin. Lalu ada activity diagram menggambarkan alur kerja untuk skenario kunci. Pendaftaran akun, login, lihat katalog, cari produk, lihat detail produk, live chat, keluar profil, checkout, pembayaran, dan return. Sequence diagram yaitu memvisualisasikan interaksi antar objek secara temporal untuk skenario seperti checkout, yaitu dengan alur customer ke card controller, ke checkout service, ke Mitrans service, lalu ke Mitrans API, lalu ke webhook, lalu ke order update. Serta ada kelas diagram untuk struktur entitasnya, ada user, produk varian, kategori, brand, color, size, order item, payment, address, review, return, voucher, notifikasi, banner, shipping method, setting dengan relasi dan atribut. Untuk ERD-nya ada 25 entitas dengan relasi ternormalisasi hingga bentuk normal ketiga atau 3NF. Normalisasi menghilangkan redundansi, menghilangkan dan memastikan integrasi referensial dan meningkatkan efisiensi query. Ini untuk entitas utamanya. Lalu kita lanjut ke implementasi front-end konsumen. Di sini ada halaman beranda dan katalog, lalu ada detail produk, keranjang dan voucher, checkout dan pengiriman, pembayaran Mitrans, dan pemesanan serta pelacakan. Seluruh halaman responsive berbasis Tailwind CSS 3 versi 3 dengan interaktif Alpine JS, yaitu drop down, modal, filter dinamis, dan asinkron via Axios
versi 1.11 untuk card update, live search, wishlist toggle, dan notifikasi. Lalu untuk implementasi backend, di sini ada login dan dashboard admin juga, lalu bisa kelola produk dan varian, bisa kelola master data, bisa kelola order dan pengiriman, kelola return dan ulasan, lalu bisa juga laporan dan setting. Modul admin menggunakan data tables. Untuk tabel service site ada chart.js untuk visualisasi grafik pendapatan dan DOM PDF untuk pembuatan invoice serta laporan dalam format PDF. Di sini fitur inti B2C yang bedakan dari sistem konvensional yaitu personalisasi dan layanan pernah jual. Personalisasi layanan ada wishlist, pengolahan alamat, voucher personal, live search, dan rekomendasi. Layanan pernah jual di sini ada pelacakan pesanan, konfirmasi penerimaan, ulasan dan rating produk, lalu ada pengajuan return juga. Live chat talk to, komunikasi langsung antara konsumen dan admin melalui widget talk to yang terintegrasi di seluruh alamat website sebagai jembatan komunikasi cepat untuk pertanyaan, produk, status pesanan, dan pengaduan. Mendukung layanan produk serta purna jual. Kita masuk ke bagian evaluasi black box testing dengan equivalence partitioning. Di sini black box testing yaitu adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas sistem berdasarkan skenario pengujian tanpa memperhatikan struktur internal kode atau logika, implementasi, serta tester memberikan input ke sistem dan mengamati output yang dihasilkan, kemudian membandingkan dengan expected result yang telah ditetapkan. Lalu dengan tekniknya yaitu saya gunakan equivalence partitioning. Ini adalah teknik pengujian yang membagi domain input menjadi kelas-kelas equivalency, di mana setiap nilai dalam kelas yang sama diasumsikan menghasilkan perilaku sistem yang sama. Cukup menguji satu perwakilan dari setiap kelas untuk memvalidasi perilaku terhadap seluruh nilai dalam kelas tersebut. Ini contoh penerapan equivalence partitioning. Ini hasil black box testing keseluruhan. Ada 20 fitur yang diuji serta 40 lebih skenario pengujian. Valid plus tidak validnya 100% lulus uji sesuai expected result. Kesimpulan dari pengujian ini menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama sistem berjalan sesuai dengan skenario pengujian fungsional yang telah ditetapkan. Sistem juga mampu menerima input valid dan memprosesnya dengan benar, sekaligus menampilkan pesan error validasi yang sesuai apabila terdapat input yang tidak memenuhi aturan validasi dari Laravel, dari aturan validasi Laravel. Semua input valid berhasil diproses sesuai expected result. Semua input tidak valid ditolak dengan pesan error yang informatif. Tidak ditemukan bug kritis yang mengganggu fungsionalitas inti. Validasi Laravel berjalan konsisten di seluruh endpoint. Ini distribusi hasil per kategorinya. Lalu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya ada 5, yaitu sistem B2C terintegrasi untuk sepatu second hand branded berhasil dirancang dan diuji. Kedua, katalog produk terstruktur dengan pencarian dan filter multi kriteria. Ketiga, ada pengelolaan stok real time, pesanan notifikasi via SMTP Gmail. Keempat, ada personalisasi seperti rekomendasi, wishlist, voucher, personal, filter dinamis. Lalu ada layanan pernah jual, retur, ulasan, live check talk to, integrasi dengan atau dalam satu platform. Saran pengembangan lanjutan. Di sini ada 5 saran, yaitu integrasi API media sosial seperti sinkronisasi katalog produk secara otomatis dengan Instagram atau TikTok untuk efektivitas promosi dan perluasan jangkauan. Lalu ada integrasi API logistik real time seperti pelacakan pengiriman real time, pembuatan nomor resi otomatis, informasi pengiriman lebih akurat. Lalu ada sistem rekomendasi yang lebih cerdas dengan algoritma collaborative filtering atau content based filtering berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian.
Lalu ada peningkatan keamanan akun dengan two factor authentication 2FA, verifikasi login perangkat baru, notifikasi aktivitas akun. Lalu ada dashboard analitik penjualan, tren penjualan per kategori, performa merek, perilaku pembelian, konsumen untuk konsumen yang berdasarkan pengambilan berbasis data. Oke, mungkin segitu saja. Maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.